Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema kiriman dari Bapak Joko Purnomo ya. Ini minta penjelasan tentang persundalan, sundal ya, tentang sundal ya. Pak Joko Purnomo dari Kota Solo, Jawa Tengah ini minta dibahas tentang persundalan atau sundal. Maka judul kita adalah sundal masuk surga atau tidak ya. Persundalan masuk surga atau tidak, yaitu supaya mudah temanya ya, kita seperti itu ya. Pak Joko ini menyodorkan Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Saudara-saudara, banyak orang gagal memahami ya. Pak Pendeta, bukankah ada ayat Alkitab ya di dalam kitab Yesaya yang mengatakan bahwa meskipun dosamu merah seperti kain kesumba atau merah seperti kirmisi, nanti akan putih seperti salju dan bulu domba, Pak. Ya, merah apapun dosa kita itu nanti akan diampuni oleh Yesus sebagai Allah yang benar itu. Terus kenapa, Pak? Ini hanya persundalan kok di Efesus 5 ayat 5 kok tidak masuk surga ya, Pak ya? Nah, bagaimana cara menjelaskan ini ya, saudara-saudara ya? Benar, saudara, bahwa ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa meskipun dosamu merah seperti kirmisi, marilah kita berperkara, meskipun dosamu merah seperti kain seperti kirmisi atau seperti kain kesumba akan putih seperti salju dan bulu domba. Di mana? Di kitab Yesaya ya, dicari aja ya, ada kitab Yesaya itu ya. Kalau nggak salah Yesaya 1 ayat 18 kalau nggak salah ya. Ya coba dicek aja ya. Saudara-saudara, Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Karena itu, perhatikan kata-katanya ya. Efesus ditulis oleh Paulus. Karena itu ingatlah baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Perhatikan kata ini. Artinya penyembah berhala yang dapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah ya. Kerajaan Kristus dan Allah berarti Kristus itu Allah ya. Ini salah satu bukti bahwa Yesus Kristus itu Allah karena disebut kerajaan Kristus dan Allah di sini ya. Yang sering tidak dipahami adalah yang artinya penyembah berhala. Sebenarnya ayat ini sudah cukup clear ya. Tidak ada orang sundal, orang cemar, maupun orang serakah yang artinya penyembahan berhala. Saudara-saudara, kalau di kitab Perjanjian Lama, orang penyembah selain Tuhan Guru Besar semua itu disebut sundal, berzinah ya. Israel, kamu telah berzinah. Berzinah itu artinya tidak lagi nyembah Allah, tidak lagi nyembah Tuhan Guru Besar semua ya. Itu dalam berbagai ayat Alkitab Perjanjian Lama disebut berzinah ya. Kamu telah berzinah ya. Berzinah dengan ilah-ilah lain, berzinah dengan menyembah patung ya. Itu disebut berzinah ya. Berzina, sundal, cemar dan serakah yang dimaksud di sini setara atau level dengan yang namanya berzina di Perjanjian Lama yang tak lain dan tak bukan penyembah berhala. Makanya di sini disebutkan artinya penyembah berhala. Ya kalau penyembah berhala ya pasti tidak masuk surga dong, Pak Joko ya. Automatically orang yang nyembah berhala tidak masuk surga, udah pasti. Jadi mereka disebut sundal, cemar, serakah itu adalah mereka-mereka yang berpaling dari Allah, tidak lagi nyembah Allah, maka disebut para pesundal ya. Dan otomatis juga para pezinah, begitu sering disebut begitu, dan automatically tidak masuk surga. Benar Pak kalau ini Pak. Ini mudah sekali. Yang menjadi masalah
orang sering tidak paham di kata-kata yang artinya penyembah berhala. Itu yang orang sering tidak paham. Baik, mari kita compare atau kita bandingkan dengan dosa maut dan dosa tidak maut, ya. Saya selalu mengatakan, pendeta Hendita selalu mengatakan dosa itu yang bahaya, yang tidak diampuni, yang bikin Anda masuk neraka adalah dosa maut. Ya, kalau dosa tidak maut tadi meskipun merah seperti kirmisi kain kesumba nanti akan menjadi putih seperti seperti salju dan bulu domba. Yesaya 1 ayat 18, ya. Itu tadi. Jadi meskipun dosa kita merah seperti kirmisi sekalipun, kalau bukan dosa maut tetap diampuni, endingnya nanti diampuni. Yang dimaksud diampuni adalah di dalam kebangkitan nanti, ya. Dalam kebangkitan kita akan diampuni. Itu dosa-dosa yang kita tidak sempat minta ampun ketika kita mati, gitu. Setiap orang mati ada saja dosa yang tidak sempat minta ampun. Tetapi kalau hari ini sekarang Anda minta ampun, maka sekarang juga Anda diampuni, ya. 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17 ada dosa maut dan dosa tidak maut. Dosa maut dan dosa tidak maut, ya. Kalau dosa yang tidak maut itu ya yang tidak membuat kita itu masuk alam maut, ya. Ada 3 dosa maut, yaitu murtad, Ibrani 6 ayat 6, bunuh diri, 1 Korintus 3 ayat 17, dan menghujat Roh Kudus, Matius 12 ayat 31. Saudara, kalau murtad kok disebut dosa maut? Iya Pak, gampang dimengerti. Orang murtad dosa maut itu gampang dimengerti. Memang kalau orang murtad itu melakukan dosa maut tidak diampuni. Gampang mengerti Pak. Bunuh diri, iya dong Pak. Orang bunuh ini kan bait Allah, ya. Bait Allah B-nya huruf kecil, bait B huruf kecil Allah, ya. Bait Allah kok dibunuh tidak diampuni? Mudah dimengerti. Tapi menghujat Roh Kudus dulu Pak. Yang sulit banget menghujat Roh Kudus itu contohnya apa Pak? Contohnya aja real Pak. Contohnya ya, Yesus itu kan roh sekarang. Yaitu Wahyu 22 ayat 17. Yesus yang roh di surga itu Anda anggap cuman anak Allah. Anak Allah itu manusia, gelar manusia. Itu menghujat Roh Kudus. Ya, Yesus Allah tidak kalian sembah, yang kalian sembah malah Bapa. Padahal Bapa ini sudah finish, tidak ada di surga Bapa. Itu menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Maka ayat Alkitabnya kalau para penyembah Bapa tidak diampuni. Anda hari ini masih ngotot ngeyel gitu nyembah Bapa, Anda tidak diampuni. Yohanes 8 ayat 24 juga mengatakan begitu, ya. Itu termasuk apa? Menghujat Roh Kudus, ya. Yesus yang Allah Maha besar itu, ya. Sekarang ini Yesus Allah loh, ya. Ayat-ayat Alkitab banyak, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 termasuk Wahyu 4 ayat 2, ya. Di situ disebutkan bahwa yang duduk di tata surga itu Yesus. Ya, yang duduk di tata surga yang maha besar itu oleh Anda tidak Anda sembah. Malah yang Anda sembah Bapa lah, dicari-cari Bapa yang mana? Bapa yang dulu itu loh yang disembah itu Bapa kiasan. Ya, kan Yesus naik ke surga itu Bapa kiasan berubah jadi Bapa yang kekal. Siapa Bapa yang kekal? Yesus. Bapa kiasan itu ada di Yohanes 16 ayat 25. Bapa kiasan finish, selesai hanya 4 tahun. Lalu Yesus sebagai Allah yang benar itu Bapa yang kekal di Yesaya 9 ayat 5. Allah perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Yesus di surga adalah Bapa yang kekal itu, tetapi Yesus tidak minta dipanggil Bapa, ya. Justru Yesus harus dipanggil Tuhan Allah, Yesus Kristus, anak domba, Alfa Omega, ya. Jangan ngarang bikin istilah sendiri atau Bapak Yesus. Ya, itu bikin istilah sendiri Anda akan terkena Keluaran 20 ayat 7, ya. Jadi jelas, ya. Jadi ada dosa maut dan dosa tidak maut. Yang paling sering Anda gagal adalah menghujat Roh Kudus, gitu. Enggak taunya para penyembah Bapa adalah penghujat Roh Kudus.
sembah itu Yesus, kok Anda nyembah Bapa? Bapa itu kiasan Yesus. Lalu Yesus Anda downgrade, cuman jadi anak Allah. Pantesan Anda binasa. Masuk golongan kambing, jurusannya neraka. Ya, orang-orang yang masih menyembah Bapa hari ini, apalagi pakai Tritunggal segala, ya. Oke, perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 18. Orang-orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa. Dosa apa? Tentu saja dosa yang mendatangkan maut. Tetapi dia itu huruf besar D-nya Yesus yang lahir dari Allah, melindunginya, melindungi orang-orang yang lahir dari Allah, kita-kita, anak-anak Allah, A-nya huruf kecil ya. Dari si jahat, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Tuh, kita-kita yang sudah lahir baru, tentu lahir baru di zaman Nuh adalah baptisan. Ya, Yohanes 3 ayat 5. Maka kita itu dilindungi oleh Yesus, tidak akan lagi melakukan dosa-dosa. Artinya dosa-dosa maut. Tetapi dosa biasa masih bisa. Ya, jangan salah ya. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, yang percaya Yesus sebagai Allah, yang sudah dibaptis dengan benar pun masih bisa berbuat dosa, tetapi bukan dosa yang mendatangkan maut. Ya, itu ya, perlu dicatat seperti itu. Sebab 2 Timotius 3 ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik tuh. Ya, jadi kalau kita sudah percaya Yesus, maka settingan dari Allah, disetting oleh Allah, kita itu pasti berbuat baik. Bukan karena kehebatan kita, tetapi settingan dari Allah. Jadi jangan khawatir ya, saudara-saudara yang sudah percaya dengan benar terhadap Yesus Kristus ya. Itu kita disetting untuk perbuatan baik. Jadi ya tidak mungkin lagi kita melakukan dosa, dalam arti dosa yang mendatangkan maut. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut masih bisa berbuat dosa. Kita yang sudah percaya Yesus masih bisa, tetapi bukan dosa maut, bukan terus murtad, bunuh diri, menghujat Roh Kudus, ya enggak. Jadi Pak, sundal, cemar, dan serakah yang dimaksud di Efesus 5 ayat 5 adalah berseteru dengan Allah, ya, menyembah ilah lain, menyembah berhala, makanya tidak masuk surga. Ya itu wajar lah Pak, penyembah berhala kok masuk surga, ya pasti enggak. Itu sama saja dengan murtad di Ibrani 6 ayat 6. Demikian pula kalau kita coba cek di Wahyu pasal 21 ayat 27, najis, kekejian, dan dusta juga tidak bisa masuk surga. Tapi ada kata-kata hanya yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, orang najis, orang kekejian, orang dusta itu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, makanya tidak masuk surga. Kata kuncinya adalah hanya yang tertulis dalam kitab kehidupan ya toh. Jadi kalau Anda misalnya ketemu ayat begini ya, orang kikir tidak masuk surga, tetapi hanya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya menjadi fokus perhatian kita adalah yang tertulis itu ya toh. Di luar sana yang tidak tertulis bisa kikir nggak? Bisa. Ya. Bisa pelit nggak? Bisa. Dia tidak masuk surga bukan karena pelitnya, tetapi karena tidak tertulis dalam kitab kehidupan ya. Yang tidak masuk surga itu bisa saja orang pezina ya toh. Orang jahat, orang dusta, orang yang berbuat kekejian ya toh. Bisa ya toh. Itu tetapi dia tidak masuk surga bukan karena perbuatan kekejiannya ini, tetapi karena dia tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Apakah orang-orang yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan masih bisa saja berbuat dosa, misalnya zina? Bisa. Misalnya berbuat kekejian? Bisa. Kan zina, kekejian tidak masuk dosa maut. Tetapi langsung minta ampun orang-orang yang sudah menjadi milik Allah, tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau ini saya ulang, kalau saja sampai terpeleset saya atau dengan dosa-dosa seperti itu, dia akan buru-buru minta ampun. Karena di dalam 2 Timotius 1 Yohanes 5 ayat 18 juga mengatakan dia, Yesus itu akan melindungi. Sebenarnya simpel sih, kalau orang yang sudah lahir baru ya enggak lah,
Kalau sampai membuat dosa yang perzinahan itu ya enggak lah ya. Ya pasti enggak lah itu, karena orang akan dilindungi oleh Yesus, akan melindungi. Kalau dosa-dosa yang tidak berat-berat amat, iya betul masih bisa melakukan dan dia akan segera minta ampun ya. Saya pernah mengibaratkan seperti ayam masuk ke dalam kolam. Dia akan buru-buru untuk mengepak-ngepakkan, pokoknya bagaimanapun buru-buru keluar dari air. Karena habitat ayam itu tidak di air. Kalau orang yang sudah terima Yesus dengan benar, suatu saat dia jatuh dosa, dia akan buru-buru keluar dari dosa ya toh. Seperti ayam yang nyemplung ke air itu akan buru-buru keluar dari air. Bukan enak juga nih ternyata di air enak, padahal habitat ayam kan tidak di air. Kita yang habitatnya itu memang tidak di dalam dosa, terus kita suatu saat jatuh dosa, tidak akan terus aduh enak dosa ternyata enak ya gitu ya. Besok diulang lagi deh gitu. Bukan begitu. Tapi seperti ayam akan mengepak-ngepakkan sayapnya untuk segera keluar dari air. Demikian pula kita orang-orang percaya yang percaya Yesus, suatu saat kalau jatuh dalam dosa maka akan cepat-cepat buru-buru keluar dari dosa dan minta ampun tentu saja, dan diampuni karena tidak termasuk dosa-dosa maut. Beda kalau Anda sudah murtad, bunuh diri atau menghujat Roh Kudus ya, itu malah maut tidak diampuni. Pak Joko di Solo saya sudah menjawab, padat, singkat dan clear. Saudara-saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya toh. Demi kemurahan Allah hal seperti itu ini harus Anda ketahui supaya kita mengerti di atas rata-rata kebenaran Alkitabiah. Sekolah Alkitab Pendeta Hendy Tandianta, Gereja Alkitab Allah Esa, hanya berdasar Alkitab saja. Yang mau ikut baptisan tanggal 16 Maret di Yogyakarta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.